114 ciuman Huo Wu dan Xiao Wu. Hati-hati, Tang San memperingatkan Huo Wu. Huo Wu menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dia membuat gerakan yang sangat mengejutkan. Kedua tangan melingkari leher Tang San, bibir merahnya bergerak ke arah bibir Tang San. Tang San melompat ketakutan, tetapi lehernya dipegang oleh Huo Wu dan dia tidak dapat melarikan diri. Tertegun, dia hanya bisa menoleh ke samping, dan ciuman Huo Wu tidak memenuhi bibirnya, tetapi bibirnya yang lembut dan terbakar jatuh di pipi Tang San. Tubuh mereka terpisah seolah-olah oleh sengatan listrik, dan Tang San agak terkejut berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Napas Huo Wu jelas menjadi tergesa-gesa, dan dadanya yang montok terus-menerus naik turun seiring dengan napasnya. Menggunakan suara hanya mereka berdua yang bisa mendengar, dia berkata kepada Tang San. "Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu menyelamatkan hidupku hari itu. Kamu tidak dapat membatalkannya. Aku tidak akan pernah berutang apapun kepada siapapun. Ini adalah ciuman pertamaku. Mulai sekarang, kami berdua tidak berutang apapun kepada yang lain." Selesai berbicara, Huo Wu berbalik dan berlari, menghilang dalam sekejap mata. Menyentuh tempat dia baru saja dicium, Tang San tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi sifat lugas Huo Wu tidak memberinya kesan yang baik. Dia tertawa tak berdaya, satu nyawa untuk satu ciuman, rasanya agak tidak seimbang. Dia berharap dia tidak akan datang mencarinya lagi nanti. Sambil berpikir, Tang San memutuskan untuk segera mencari tempat untuk mencuci wajahnya, dia tidak bisa meninggalkan bekas apapun. Tang San juga telah pergi. Di sudut area istirahat, bayangan lain berjalan keluar. Dengan wajah yang begitu muram sehingga air bisa menetes, Feng Xiaotian melihat ke arah yang ditinggalkan Tang San. Kedua tinjunya mengepal, tulang di lengannya mengeluarkan serangkaian derit. Dia tidak menyukai Huo Wu hanya untuk 1 atau 2 hari, dan biasanya dia secara alami juga akan tetap memperhatikannya, dan dia telah memperhatikan ketika Huo Wu datang untuk mencari Tang San barusan. Melihat keduanya datang ke rest area sendirian, sebagian penasaran dan sebagian cemburu, dia mengikuti mereka dengan tenang. Tapi dia tahu bahwa Tang San dan Huo Wu sama kuatnya dengan dia, dan agar tidak ketahuan dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Dia tidak mendengar diskusi Tang San dan Huo Wu dengan jelas, tetapi, pelukan mereka yang tiba-tiba, dan pemandangan Huo Wu mencium Tang San, dia melihat dengan sangat jelas. Dia telah mengejar Huo Wu selama bertahun-tahun, tetapi dia bahkan tidak pernah menyentuhnya, apalagi sesayang ini. Dewi hatinya begitu najis, pada saat ini, gelombang kecemburuan terus-menerus berdetak di hati Feng Xiaotian seperti gelombang laut. Tang San kembali ke kamp tanpa berbicara dengan siapapun, semua orang tampaknya sudah kembali ke kamp untuk beristirahat. Dia merasakan pipinya tanpa sadar. Meskipun dia sudah mandi, masih ada sedikit kecanggungan di hatinya, merasa bersalah seperti pencuri. "Ah, aku kembali." Melihat Xiao Wu dengan apik berjalan keluar dari barak ke samping, jejak kecanggungan di hati Tang San segera tumbuh. Xiao Wu melangkah di depan Tang San dengan beberapa langkah, dengan agak ragu berkata, apakah kamu baik-baik saja? Untuk apa kamu gugup?" Tang San benar-benar tidak tahan, perasaan bersalah semacam ini sangat menyakitkan baginya. Sambil tersenyum kecut dia berkata, "Baiklah, aku akan jujur. Kalau tidak, aku akan mati lemas oleh perasaan ini. Ini seperti ini." Segera, dia dengan pikiran lemah berbicara tentang apa yang dikatakan Huo Wu kepadanya sebelumnya, seperti serta tanpa syarat yang menggambarkan Huo Wu menciumnya. Saat Xiao Wu mendengarkan deskripsinya, matanya yang besar terbuka lebih lebar. Terutama mendengar Huo Wu menukar ciuman pertamanya untuk hidupnya membuatnya semakin tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Seperti itu. Mengatakan itu adalah beban dari pikiranku. Setelah mengatakan semuanya, ekspresi Tang San segera kembali normal. Melihat ekspresi heran Xiao Wu, dia bertanya, "Xiao Wu, kamu baik-baik saja?" Ekspresi Xiao Wu berangsur-angsur kembali normal, tiba-tiba berkata, "Huo Wu ini, terlalu manja." "Ah." Tang San menatapnya tanpa mengerti. Sebuah tawa keluar dari Xiao Wu, dan dia berkata, hidupnya hanya layak untuk ciuman pertama. Dan dia masih harus mengabdikan hidupnya untuk itu. Wah, kamu benar-benar bodoh. Xiao Wu benar-benar ingin tertawa. Bukan di Huo Wu, melainkan di Tang San dengan gugup menceritakan obrolannya sebelumnya dengan Huo Wu tanpa menahan apapun. Jika kecerdasan Tang San dalam pertempuran dihitung sebagai 100,
maka kecerdasannya dalam hal-hal emosional mendekati nol. Melihat penampilan Tang San yang menggaruk-garuk kepala, Xiao Wu tiba-tiba melompat, kedua kakinya melingkari pinggang Tang San, lengannya melingkar erat di lehernya. Xiao Wu, apa yang kamu lakukan? Merasakan aroma hangat giok lembut memasuki pelukannya, terutama pantat-pantat fleksibel yang hangat menempel di perutnya, denyut nadi Tang San segera dipercepat. Xiao Wu menangkup wajah Tang San dengan tangannya, tiba-tiba menatap Tang San dengan serius. Lihat aku. Apa? Tang San menatap lekat-lekat ke mata Xiao Wu. Tiba-tiba, Xiao Wu mencium bibir Tang San dengan kecepatan yang melebihi kilat. Jika ciuman Huo Wu sebelumnya hanya mengejutkan Tang San, maka ciuman Xiao Wu saat ini langsung menghapus semuanya dari pikirannya. Pada saat ini, setiap rangkaian pemikiran Tang San langsung kembali ke ketiadaan. Sensasi lembab, lembut dan hangat itu seolah membuat jiwanya bergetar. Melompat dari Tang San, tawa rendah Xiao Wu membuat Tang San berangsur-angsur kembali sadar, mendengar bisikan lembut Xiao Wu di samping telinganya. Ini ciuman pertamaku. Ini juga ciuman pertamamu. Hihi, aku menyambarnya dulu. Ini akan menyelamatkan kekhawatiran orang lain nanti. Begitu Tang San benar-benar kembali ke dirinya sendiri, Xiao Wu sudah pergi. Kembali ke kamarnya dengan perasaan agak mati rasa, Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun segera berkumpul. Siswa laki-laki dibagi menjadi 2 kamar, dan mereka berempat dari 7 iblis Shrek secara alami bersama-sama. Kamar lain berisi Tai Long, Huang Yuan dan Jingling. San kecil, apa yang membuatmu tersenyum? Tanya Dai Mubai. Tang San merasakan wajahnya, aku tersenyum. Sebuah tawa keluar dari Oscar, San kecil, kamu sudah selesai. Sepertinya kamu benar-benar menjadi tawanan Xiao Wu. Jika nanti kamu mengatakan kamu tidak dipatuk, aku tidak akan percaya. Tang San melihat penampilan menggoda dari ketiga saudara laki-lakinya di depannya, dan tiba-tiba mendengus dengan benar dan percaya diri. Bagaimana dengan dipatuk ayam? Saya sangat bangga. Selesai berbicara, di bawah tatapan kaget ketiganya, dia langsung melompat ke tempat tidurnya, duduk bersila untuk berkultivasi. Bahkan Xiao Wu sendiri tidak menyangka bahwa ciuman sederhana ini akan membuka pengekangan terakhir di hati Tang San. Hubungan keduanya pun akhirnya mulai terpromosi dari saudara kandung. Karena Tang San tiba-tiba menemukan, setelah Huo Wu mencium wajahnya, pikiran pertamanya adalah mencuci, mengapa ini? Ketika Xiao Wu juga menciumnya, dia memahaminya dengan jelas, itu karena Xiao Wu. Karena dia takut Xiao Wu salah paham. Dan ciuman dari Xiao Wu itu juga sepertinya membuka jendela di hati Tang San, di mana segumpal perasaan lembut benar-benar mengalir ke dalam. Beberapa hari kemudian adalah kemajuan kemenangan bagi Akademi Shrek, berturut-turut mengalahkan 4 lawan, termasuk tim lain yang diperhatikan Tang San. Mengandalkan kekuatan Dai Mubai, Zuzu King, Xiao Wu dan Ma Hongjun, dalam 5 pertandingan berikutnya, paling banyak hanya 3 orang yang muncul di panggung dari Akademi Shrek. Dai Mubai juga mencapai prestasi mengalahkan 7 sendirian. Sejauh ini, dalam total 14 pertandingan, Akademi Shrek telah memperoleh 11 kemenangan berturut-turut. 11 pertarungan ini juga termasuk Akademi Skywater yang telah menyebabkan mereka begitu banyak kesulitan di kualifikasi. Dalam kemenangan mereka melawan Akademi Skywater, Ma Hongjun sekali lagi mengungkapkan bakatnya yang luar biasa, berturut-turut mengalahkan Sui Bing Er dan Sue Wu. Meskipun itu hanya 2 kemenangan berturut-turut, dia telah mengalahkan 2 anggota paling penting. Tanpa keuntungan dari kemampuan fusi roh, anggota ketiga Akademi Skywater benar-benar hancur di depan Dai Mubai. Shrek Seven Devils cukup mengungkapkan kekuatan-kekuatan individu mereka. 11 kemenangan berturut-turut saat ini menempatkan mereka di tempat pertama dalam kompetisi peringkat Heaven Door Empire. Namun, ini tidak berarti Akademi Shrek akan menjadi nomor 1 pada akhirnya. Karena, dalam 3 ronde terakhir kompetisi, mereka akan menghadapi ujian tersulit mereka sejauh ini di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Dalam waktu 3 hari, mereka akan menghadapi 2 lawan yang tangguh. Akademi Godwin dan Akademi Thunder Club yang tidak mereka temui di kualifikasi. Guru, biarkan aku naik hari ini. Tang San memandang Grandmaster dengan agak cemas. Lawan mereka hari ini adalah Thunder Club Academy. Sejauh ini dalam kompetisi, Akademi Thunder Club hanya kalah 1 ronde, yaitu saat menghadapi Akademi Godwin. Kekuatan keseluruhan mereka adalah luka di atas Akademi Blazing,
dan jelas akan mengalahkan Akademi Blazing dalam keadaan di mana atribut kedua belah pihak tidak melawan satu sama lain. Dan konduktivitas kekuatan roh atribut air Akademi Air Sky membuat konfrontasi mereka dengan Akademi Thunderclap benar-benar tanpa ketegangan. Kekuatan destruktif guntur dan kilat dalam beberapa aspek bahkan lebih besar dari api, dan Akademi Botani juga kalah tanpa ketegangan. Satu-satunya kekalahan Thunderclap Academy adalah saat menghadapi Godwin Academy. Grandmaster memandang Tang San, berkata dengan acuh tak acuh, "San kecil, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Jika Anda ingin naik, berapa banyak lawan yang bisa Anda kalahkan?" Tang San menatap kosong sejenak, dia secara alami tidak akan berani menyombongkan diri di depan Grandmaster, dan setelah ragu-ragu sejenak berkata, "Setidaknya satu. Saya tidak berani mengatakan lebih banyak." Grandmaster berkata dengan acuh tak acuh. "Itu benar. Bahkan jika rumput perak biru Anda memiliki kekebalan terhadap es dan api, ia tidak dapat menahan petir. Kekuatan kontrol Anda tertahan sampai tingkat tertentu saat menghadapi roh petir. Karena rumput perak biru Anda tidak dapat sepenuhnya non-konduktif. Saya pikir Anda seharusnya menemukan masalah ini awalnya ketika Anda menghadapi keponakan saya. Jika Anda kalah hari ini, jika Anda terluka, maka apakah kondisi mental atau kekuatan Anda, mereka berdua akan melemah. Jika keberuntungan kita buruk besok, dan kita terus menggambar Akademi Godwin, apakah menurutmu kita masih bisa terus meraih kemenangan berturut-turut?" Cahaya melintas di mata Tang San, "Guru, maksudmu membuatku berurusan dengan Akademi Godwin?" Grandmaster mengangguk, berkata, "Dengan kekuatanmu, berusaha sekuat tenaga dan mengalahkan Akademi Thunderclap tidak akan sulit. Kuncinya adalah ada peluang 50% untuk bertemu Akademi Godwin di pertandingan kita berikutnya. Aku telah mengamati dengan cermat kekuatan Akademi Godwin, di antara 5 Akademi Elemental, mereka tidak diragukan lagi adalah tim yang paling kuat. Untuk menghadapi mereka, Anda akan membutuhkan kekuatan penuh Anda. Untuk pertandingan hari ini melawan Akademi Thunderclap, percayalah pada rekan-rekan Anda. Sekarang saya akan mengumumkan urutan penampilan. Orang pertama yang naik adalah Tai Long, setelah diikuti oleh Jingling, Huang Yuan, Xiao Wu, Dai Mubai, Zhu Zuqing, Ma Hongjun. Ada pertanyaan? Tidak ada. Semua orang setuju dengan keras. Saudaraku, bekerja keras. Tang San mengulurkan tinjunya yang tertutup. Dai Mubai bertemu tatapannya, udara sombong tak berwujud menyebar darinya. "Jangan khawatir, San kecil. Serahkan pertandingan ini kepada kami. Adapun Akademi Godwin, kami akan melihatmu." "Baik." Mengangkat tangannya, tinju Tang San dan Dai Mubai yang terbentur, sekali lagi menyatukan mereka. Yang lain juga mengangkat tangan mereka satu demi satu, semua orang mengaum 3 kali. Saat ini, ke-11 hati siswa yang berpartisipasi di Akademi Shrek benar-benar bersatu, mereka benar-benar satu. Pertandingan dimulai dengan sangat cepat. Tang San dengan tenang duduk di antara penonton. Mempercayai timnya, itu satu-satunya pilihannya. Melepaskan 2 putaran di kualifikasi berarti Akademi Shrek tidak dapat mengambil kursi nomor 1. Bagi Tang San ini adalah masalah yang disesalkan. Meskipun kompetisi peringkat adalah babak yang paling tidak penting dalam turnamen, Tang San sudah lama memutuskan untuk tidak kalah lagi. Akademi Thunderclap sangat kuat, tidak perlu meragukan kekuatan serangan dari setiap atribut guru roh guru, terutama dalam ledakan. Mereka dipenuhi dengan aura kejam. Akademi Thunderclap memiliki 4 Master Roh yang melampaui peringkat ke-40, dalam hal ini mereka sama dengan Akademi Godwin. Meskipun Akademi Blazing akhirnya berhasil dalam hal ini, bagaimanapun juga itu tidak sama dengan kontestan dari 2 akademi besar yang telah melampaui peringkat ke-40 sejak lama. Thunderclap Academy jelas juga menganggap pertandingan ini sangat penting, 40-40 Master Roh semua terkonsentrasi di belakang barisan mereka. Mereka lebih suka melepaskan moral untuk melihat dengan jelas terlebih dahulu urutan pertempuran Akademi Shrek. Di pertandingan pertama, di luar dugaan, kekuatan murni Tai Long mengalahkan lawannya. Apa yang dia andalkan bukanlah kekuatannya yang menakutkan untuk menyerang, melainkan kemampuannya untuk menerima pukulan. Kekuatan murni Spirit Masters tidak hanya memiliki serangan yang hebat, tetapi kekuatan menakutkan mereka juga membuat pertahanan fisik mereka sangat tidak normal. Tai Long hanya mengandalkan mentalitas kecoa abadi untuk dengan kaku menahan serangan demi serangan dari lawannya, memperoleh kemenangan pamungkas dengan menghabiskan kekuatan roh lawannya. Sebelum menghadapi Akademi Thunderclap,
Grandmaster untuk pertama kalinya memberi murid-muridnya beberapa arahan dalam taktik. Nasihat yang dia berikan kepada Tai Long hanyalah satu kata sederhana, stall. Berhentilah sampai kekuatan roh lawan praktis habis. Setelah meneliti roh selama bertahun-tahun, meskipun Grandmaster tidak berani mengatakan dia bisa mengidentifikasi setiap roh di dunia, pemahamannya tentang kelebihan dan kekurangan semua jenis roh benar-benar terlalu jelas. Karakteristik terbesar dari roh atribut Guntur adalah kekuatan serangan yang menakutkan. Kekuatan ledakan mereka tidak ada bandingannya. Tapi semuanya seimbang. Di bawah penampilan kekuatan serangan yang gagah berani, roh atribut Guntur juga menyembunyikan kelemahannya. Tidak perlu meragukan kekuatan serangan eksplosif yang luar biasa, tetapi sama halnya, ketika meletus, kekuatan roh yang dikonsumsinya juga lebih banyak daripada roh atribut lainnya. Meski Tai Long tidak menyerang lawannya, bukan berarti dia tidak bisa mengelak. Dan untuk mengalahkannya, lawannya harus mengeluarkan kemampuan roh tempur satu demi satu. Meskipun serangan mengalir deras ke Tai Long seperti aliran deras, itu jelas bukan cerita lengkapnya. Persis seperti ini, saat lawan beberapa kali menghempaskan Tai Long ke tanah beberapa kali, sehingga bahkan rambutnya berdiri tegak, dan pakaiannya rusak, ketika dia yakin dia bisa mengalahkan Tai Long, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak lagi memilikinya, kekuatan roh yang cukup. Dalam tim, Tai Long adalah perisai daging mutlak, dan di bawah bimbingan Grandmaster, kekuatan pertahanannya telah maju satu langkah lebih jauh selama beberapa hari terakhir. Penampilan luar yang menyesal dan kemenangan sejati membuat wajahnya yang kaku menunjukkan senyum tulus. Lagi pula, lawan yang dia kalahkan berasal dari Akademi Thunder Club. Kejutan menyenangkan, Tai Long untuk Akademi Thunder Club masih belum berakhir. Dalam pertarungan kedua, dengan kekuatan roh dan kemampuan roh yang sepenuhnya terfokus pada pertahanan, dia sekali lagi sama-sama membuat lawannya kelelahan sampai mati. Meskipun Guntur dan Kilat memiliki serangan yang kuat, itu masih jauh dari kemampuan menusuk terfokus seperti itu dari elemen angin. Sampai lawan ketiga, ketika Tai Long akhirnya tidak dapat bertahan karena kekuatan roh yang habis, dia masih menghabiskan sebagian besar kekuatan roh lawan sebelum kebobolan. Orang kedua yang naik, Jingling, membuat lawannya semakin pusing. Semangatnya tidak dianggap terlalu cemerlang, tetapi sebagai sistem serangan kelincahan Spirit Master, tidak perlu meragukan kecepatan Jingling. Lawannya adalah sistem serangan kekuatan Spirit Master. Grandmaster hanya memberinya satu nasihat, dodge. Bahkan kemampuan roh yang paling tangguh pun harus tetap mengenai targetnya untuk memiliki efek. Jingling jelas lebih cepat dari lawannya, dan tidak peduli seberapa cepat Guntur, masih ada tanda-tanda sebelum digunakan. Jingling mengandalkan rasa penilaiannya yang tajam untuk beberapa kali satu demi satu menghindari serangan lawan, memaksa lawan untuk menggunakan kemampuan roh serangan skala besar untuk menghadapinya. Namun, ketika dia bersiap untuk menggunakan serangan skala besar, seperti kedua rekannya di depannya, dia menemukan kekuatan rohnya sudah dalam kondisi kritis. Dia masih mengkonsumsi terlalu banyak ketika dia mengalahkan Tai Long. Sama seperti ini, Jingling hanya menggunakan satu kemampuan roh untuk mengalahkan lawannya. Menggambar keluar 4 terakhir Thunder Club Academy. Ada perbedaan mendasar antara sesepuh roh dan leluhur roh, dan meskipun Jingling menggunakan taktik yang sama, guru kepelatihan Akademi Thunder Club telah dengan jelas melihat tujuannya. Siswa keempat yang naik ke atas panggung pada dasarnya tidak memberinya kesempatan, dan menghempaskan Jingling keluar ring dengan 2 kemampuan roh serangan skala besar berturut-turut. Konsumsi kekuatan roh satu kali selalu lebih baik daripada saling menggiling satu sama lain. Guru Thunder Club Academy segera mengungkapkan karakteristik 15 ton Guntur. Yang ketiga naik dari Akademi Shrek adalah Huang Yuan. Dia tidak memiliki kekuatan pertahanan Tai Long atau kecepatan Jingling. Tetapi memiliki roh Lone Wolf, dia menang dengan seimbang. Dengan serangan dan pertahanan yang seimbang, meskipun pada akhirnya dia juga kalah dari serangan tirani dari Spirit Master keempat lawan, dia juga berhasil menyia-nyiakan sebagian besar kekuatan roh lawan. 7 Iblis Shrek akhirnya mengambil giliran. Orang keempat yang naik dari Akademi Shrek adalah Xiao Wu. Meskipun Xiao Wu masih belum mencapai peringkat ke-40, kekuatan rohnya masih berada di peringkat 39, dan kekuatan roh lawannya sudah sebagian besar habis dan tidak bisa menggunakan kemampuan roh yang tangguh. Xiao Wu mengelak beberapa kali dan menyerang sekali, mengalahkannya dan menarik yang berikutnya. Thunder Academy, siswa kelima yang naik. Lei Tian, sistem serangan kekuatan peringkat 42 Battle Spirit Master. Roh,
Elang petir. Sudah lama tidak ada lagi rahasia di antara kedua belah pihak. Akademi Thunder Club tidak mengamati Akademi Shrek hanya selama 1 atau 2 hari. Tetapi bahkan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan terus berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan sebelumnya hari ini, dan lawan hanya mengirimkan beberapa puluh sesuatu yang berperingkat Spirit Elders. Pengaturan urutan pertempuran Grandmaster mungkin tampak sangat biasa, tetapi itu dengan sempurna melawan lawan, memanfaatkan keunggulan karakteristik mereka. Jika bukan karena nama Tang San tidak muncul dalam daftar Akademi Shrek untuk hari itu, mungkin sudah ada masalah dengan moral untuk Akademi Thunder Club. Siswa kedua belah pihak telah mengungkapkan sejauh ini bukan anggota terkuat mereka, tetapi Dai Mubai dan Ma Hongjun keduanya sendirian mengalahkan 7 lawan di pertandingan sebelumnya. Tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Setidaknya sebelum pergantian wakil kapten Akademi Thunder Club mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Karena itu, siapapun yang mendapat keuntungan di kompetisi yang melelahkan sebelumnya, juga akan mengambil inisiatif di antara kedua belah pihak. Saat ini, meskipun Xiao Wu agak dihabiskan, dia hanya orang keempat yang muncul. Dan lawannya sudah menjadi yang kelima. Keuntungan jelas sudah ada di pihak Akademi Shrek. Lei Tian dengan dingin menatap Xiao Wu. Baginya saat ini, Xiao Wu bukanlah wanita cantik, tapi lawan. Orang luar tidak tahu peringkat internal Akademi Shrek. Setelah pertandingan sejauh ini, beberapa orang yang mempelajari Akademi Shrek tahu bahwa 3 orang paling berbahaya di Akademi Shrek adalah Tang San, Dai Mubai, dan Ma Hongjun. Meskipun Xiao Wu juga telah memperoleh banyak kemenangan sebelumnya, dengan hanya 3 cincin roh, perhatian yang dia tarik secara alami sedikit berkurang. Nama Shrek Seven Devils hanyalah sesuatu yang mereka gunakan di antara mereka sendiri. Akibatnya, bagi Lei Tian tampaknya Xiao Wu tidak berbeda dari beberapa anggota sebelumnya yang muncul, dan hanya di sini untuk menggunakan kekuatannya. Pertandingan yang mencapai tahap ini sudah menjadi momen kuncinya. Lei Tian tahu bahwa dia tidak bisa dibiarkan kalah dalam pertarungan ini, dan dia juga harus mengalahkan Xiao Wu sambil mempertahankan kekuatan roh sebanyak mungkin. Dia tidak memiliki kepastian dalam menghadapi Dai Mubai di pertarungan berikutnya, tetapi dia masih harus mengkonsumsi sebanyak mungkin kekuatan Dai Mubai untuk mempersiapkan pertarungan terakhir. Blitzkrieg, ini adalah instruksi guru kepelatihan Akademi Thunder Club untuk Lei Tian. Lei Tian segera melepaskan semangatnya, dan bersamaan dengan petir, sepasang sayap petir yang terdistorsi tiba-tiba terbentang. Cincin roh ketiganya berkilauan dengan cahaya ungu, tubuhnya membumbung tinggi. Keuntungan untuk Spirit Masters tipe terbang tidak perlu dipertanyakan lagi, itu menempatkan pengguna dalam posisi yang sangat tak terkalahkan melawan lawan tanpa kemampuan serangan jarak jauh. Tapi Lei Tian sekarang terbang ke langit bukan untuk menghindari serangan apapun yang bisa diluncurkan Xiao Wu terhadapnya, melainkan untuk memperkuat serangannya sendiri. Xiao Wu berdiri di sana dengan anggun, matanya yang indah mengikuti gerakan lawan, tetapi tanpa menggerakkan dirinya sendiri. Melonjak di udara, Lei Tian merentangkan tangannya, cincin roh keempatnya berkobar setelah cincin ketiganya, 2 cincin roh ungu beresonansi satu sama lain. Bahkan sampai-sampai orang bisa merasakan elemen atribut. Petir di udara mengembun dengan ritme yang panik. Untuk mengalahkan Xiao Wu dengan cepat, dia telah mengeluarkan metode serangannya yang paling kuat. Mata Xiao Wu sedikit menyipit, tapi dia masih menunggu dengan tenang. Tangan kanannya menarik kepang kala jengkingnya di depan. Adik perempuan tetangga sebelah itu merasakan perasaan lembut yang memprovokasi. Dengan 2 cincin cahaya berkedip secara bersamaan, ular petir biru ungu mulai dengan cepat melonjak di sekitar Lei Tian. Siluet biru tua muncul di belakang punggungnya, tepatnya avatar rohnya, Thunder Hawk. Ular demi ular petir mengembun pada avatar gosok itu, dan berpusat pada tubuh Lei Tian, membentuk bola biru ungu berdiameter 5 meter dari cahaya biru ungu di udara. Di bawah tarikan guntur dan kilat, seluruh langit tampak gelap. Petir yang semakin pekat sepertinya akan meletus kapan saja, dan mata Lei Tian sekarang juga berubah menjadi biru. Tekanan yang sangat besar membuat kerah pakaian Xiao Wu mengepak tanpa angin, tapi dia masih tidak bergerak. Bukannya dia tidak ingin mengganggu lawannya, tetapi dia tidak bisa. Xiao Wu adalah master roh tipe pertarungan jarak dekat. Meskipun kemampuan melompatnya sangat kuat, dan dia juga memiliki teleport untuk meningkatkan ketinggiannya, Akademi Thunder Club jelas telah lama menganalisis karakteristiknya, dan ketinggian Lei Tian saat ini tepat di luar jangkauan Xiao Wu. Tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Wu, mustahil untuk mencapai lawannya di udara. Masih ada alasan lain mengapa Xiao Wu tidak mencobanya.
Jika dia berada di udara, kesempatan untuk menghindar akan menjadi lebih kecil. Ketika terkena kekuatan serangan penuh lawan, bagaimana dia bisa melawan? Thunder Hawk tumbuh. Lei Tian pernah dengan sungguh-sungguh mendengarkan gurunya menjelaskan kemampuan Xiao Wu. Alasan dia bisa dengan tenang mengumpulkan kekuatan guntur dan kilatnya seperti ini, adalah karena Xiao Wu tidak punya cara untuk menyerangnya. Dalam sekejap, Thunder Hawk yang sangat besar itu telah tumbuh hingga 5 meter. Tubuh Lei Tian diam-diam bergabung ke dalam energi yang luar biasa itu, dan mata roh itu menjadi cerah. Itu adalah mata Lei Tian, dan auranya langsung mengunci Xiao Wu. Thunder Hawk yang sangat besar jatuh dari langit. Dengan cara dan tekanan yang tak tertandingi, jangkauan serangan termasuk jarak yang bisa diteleportasi Xiao Wu. Tepat saat Lei Tian menoleh ke bawah, Xiao Wu akhirnya bergerak. Dia langsung menggunakan kemampuan roh ketiganya, teleport. Sosoknya berkedip, Xiao Wu sudah berjarak 5 meter. Tapi lawannya sudah menguncinya, dan di bawah tarikan energi Thunder Hawk, itu secara otomatis sedikit berubah arah di udara, masih berlari menuju Xiao Wu. Tetapi pada saat ini, mata Xiao Wu berkilat. Kemampuan roh kedua, kebingungan iblis, diluncurkan. Sinar cahaya merah muda keluar dari mata Xiao Wu. Begitu mereka bersentuhan dengan mata Thunder Hawk, energi besar itu agak terhenti di udara. Dan pada saat ini, kaki Xiao Wu ditekuk, dan dengan suara mendesing, melompat. Ini mengambil inisiatif. Lawan secara alami sudah tahu tentang 3 kemampuan roh Xiao Wu. Sejak awal pertandingan, Lei Tian menghindari tatapan mata Xiao Wu. Tetapi bahkan jika dia tahu, lalu apa? Ketika Xiao Wu menggunakan teleport, Thunder Hawk berubah arah, ditarik oleh aura. Mata Thunder Hawk juga mata Lei Tian, dan ketika Thunder Hawk berubah arah, Lei Tian secara tidak sadar berbalik untuk melihat Xiao Wu. Dan tentu saja dia menatap mata merah muda Xiao Wu. Siapa sangka tujuan Xiao Wu menggunakan kemampuan roh ketiganya sebenarnya hanya untuk membiarkan dia menggunakan kemampuan roh keduanya. Teleportasinya hanya untuk membuat lawan menatapnya. Tetapi dengan penggunaan ini, dan secara paksa menggunakan Demon Confusion untuk mematahkan kunci lawan pada dirinya, kakinya yang panjang langsung menembak Xiao Wu lebih dari 10 meter, sementara di luar jangkauan serangan Thunder Hawk. Lei Tian hanya tertegun sejenak. Lagi pula, saat ini di bawah penggunaan penuh kekuatan rohnya dan 2 kemampuan roh utama secara bersamaan, kekuatan mentalnya secara alami dipadatkan ke tingkat paling stabil yang bisa dicapai. Setelah menemukan kesalahannya, dia buru-buru mengendalikan dirinya untuk mengubah arah, mengunci Xiao Wu sekali lagi. Tapi, Lei Tian dengan cepat menemukan bahwa dia sudah tidak dapat melakukannya. Memang, kekuatan roh Xiao Wu tentu saja lebih rendah dari miliknya, dan dia juga memiliki satu cincin roh yang lebih sedikit, dan dia berada lebih jauh di tanah. Tapi sekarang, setiap kali Lei Tian ingin mengunci Xiao Wu, dia akan langsung diinterupsi oleh teleportasi Xiao Wu. Pada saat yang sama, setelah Xiao Wu berteleportasi, dia akan segera melompat ke samping dengan cepat. Teleport yang diikuti dengan lompatan bisa lolos dari jangkauan serangannya dalam sekejap, memaksa Lei Tian untuk mengubah arah, dan sekali lagi membidik Xiao Wu. Ketika Xiao Wu melompat, dia akan dengan sengaja menggunakan busur pinggang, tubuhnya praktis tidak pernah berhenti, terus-menerus membuat perubahan besar ke arahnya, arah lompatannya selalu membawanya ke titik buta Thunder Hawk. Seperti ini, Xiao Wu hanya perlu menggunakan teleport untuk keluar dari bidikan lawannya saat dia tidak bisa menghindar, membuat Thunder Hawk tidak bisa memanfaatkan kekuatan serangannya. Nasihat yang diberikan Grandmaster kepada Xiao Wu sepenuhnya berkisar pada menghindar. Bahkan ketika dia memberikan nasihatnya, Grandmaster sudah mengantisipasi bahwa Xiao Wu akan bertemu dengan Lei Tian ini. Meskipun teleport mengkonsumsi banyak kekuatan roh, bagaimanapun juga ini adalah kemampuan roh ketiga, dan bagi Xiao Wu yang sudah berada di peringkat 39, itu bukanlah konsumsi yang tidak bisa dia tahan. Teleport tidak memiliki kekuatan serangan, dan dalam hal kemampuan roh ketiga, konsumsi kekuatan rohnya cukup kecil. Tapi Lei Tian berbeda. Dia telah berturut-turut menggunakan 2 kemampuan rohnya yang paling kuat, dan meskipun Thunder Hawk yang sangat besar itu tampak mempesona, pada saat yang sama itu terus menghabiskan cadangan dan konsentrasi kekuatan rohnya. Setiap kali dia harus mengubah arah, dia menghabiskan cukup banyak kekuatan roh untuk dikendalikan. Di bawah pengeluaran yang panjang ini, keuntungan asli dari superioritas udara berubah menjadi kerugian karena konsumsi kekuatan roh. Grandmaster telah lama memperkirakan apa yang akan dilakukan lawan,
bahwa mereka akan membiarkan anggota mereka di atas panggung menggunakan serangan paling kejam mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Strategi yang dia buat untuk Xiao Wu, pada dasarnya tidak termasuk pelanggaran apapun. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Jika Lei Tian hanya tetap di tanah dan mengandalkan 4 kemampuan roh dan keuntungan dalam kekuatan roh untuk melakukan pertarungan normal dengan Xiao Wu pasti akan dikalahkan. Bagaimanapun, serangan guntur jarak jauh itu sendiri melawan kemampuan Xiao Wu, terutama ketika dia sudah agak lelah dari sebelumnya. Tapi seperti yang Grandmaster duga, Lei Tian ingin mengalahkan Xiao Wu dalam satu gerakan, jadi biarkan Xiao Wu melatih metode pertempuran yang paling dia banggakan sampai tingkat yang paling tinggi. Faktanya, ketika Xiao Wu telah berlatih untuk ini, targetnya adalah Ma Hongjun, menggunakan Phoenix Ascension dan setiap saat bersiap untuk menyerangnya dengan Phoenix Cry Heaven Strike. Ketika pertandingan mencapai momen ini, itu sudah benar-benar tanpa ketegangan. Pada akhirnya Lei Tian tidak bisa menahan Xiao Wu yang menghabiskan kekuatan rohnya. Dia ditarik ke bawah oleh 2 kemampuan rohnya yang hebat dan tidak dapat mengendalikan pemboman Thunder Hawk yang menjadi simbolnya, dia hanya meninggalkan lubang besar di tengah ring. Tanpa perlu Xiao Wu menyerang sekalipun, Lei Tian yang aus kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertarungan. Jadi dia memperoleh kemenangan dalam pertandingan ini. Pada tahap pertandingan ini, wajah anggota Akademi Thunder Club begitu berat sehingga tampak seperti air akan menetes. Akademi Shrek telah mengungkapkan 4 orang, dan Xiao Wu jelas juga seperti anak panah di akhir penerbangannya, tetapi Master Roh peringkat ke-40 mereka masih belum bertarung, dan mereka telah mengalahkan 5 orang. Meskipun Tang San tidak ada dalam daftar nama mereka, Akademi Thunder Club masih tahu bahwa memenangkan pertandingan ini akan sangat sulit. Di kursi juri, sepanjang pertarungan ini mata Kaisar Sueye bersinar lagi dan lagi, bagus, Akademi Shrek yang bagus. Saya tidak menyangka bahwa ketika mereka menghadapi Akademi Thunder Club, mereka masih bisa menang dengan mudah. Jadi bahkan tidak perlu Tang San muncul. Ning Fengzi tersenyum tenang, berkata, Yang Mulia, saya tidak tahu apakah Anda dapat melihat bagaimana Akademi Shrek dapat memperoleh kemenangan berturut-turut dalam kompetisi ini. Tentu saja itu kekuatan. Anak-anak ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada saat dikualifikasi. Mereka memang sangat kuat sebagai sebuah tim, tapi saya pikir mereka bahkan lebih kuat secara individu. Si gendut kecil peringkat 40 itu bahkan tidak keluar masuk kualifikasi. Tidak heran kepala sekolah Ning akan optimis tentang mereka. Ning Fengzi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, Yang Mulia, Anda baru melihat setengahnya. Dalam pengamatan saya yang cermat, dalam pertandingan hari ini, Akademi Shrek jelas telah berubah. Apa yang Anda katakan benar. Kekuatan mereka tampaknya telah meningkat. Ini seharusnya merupakan efek dari pertempuran terus-menerus dan kemajuan kultivasi mereka. Tetapi bahkan seperti ini, mereka seharusnya masih tidak dapat memiliki keuntungan besar seperti ini. Hanya dengan mengirimkan beberapa orang yang bukan bagian dari kekuatan utama mereka, mereka telah mengalahkan 5 Akademi Thunder Club. Petik 2.